Pak, Pak, ada keluar asap tuh Pak, ada keluar asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Cakra Krishna di channel Galaxy 054. Oke, hari ini gue mau lagi riding ya, bukan mau gue lagi riding. Ini sebetulnya juga voice over ya, karena tadi pas lagi nge-record ternyata ada kesalahan. Nah, ini gue mencoba pairing lagi suaranya biar masuk, tapi akhirnya udahlah gue voice over aja. Jadi hari ini gue habis riding. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu tanggal 18 April. Gue riding dari rumah ke puncak. Cuma pas gue berangkat ternyata gue lupa menyalakan kamera di intercom gue. Nah, di intercom gue pakai intercom Sony S3 Plus ya, jadi bisa ngerekam dengan kualitas 2K. Ini kurang lebih hasil gambarnya seperti ini. Linknya ada di deskripsi. Nah, jadi tadi gue berangkat dari rumah sekitar jam setengah 6 ya, dan nyampe tuh sekitar jam 8. Lalu gue di sana cuma ngopi seperti biasa, makan coffee terus minum teh hangat. Cuma setengah jam gue bersantai-santai, dan akhirnya gue memutuskan untuk riding pulang biar bisa cepat sampai rumah sebelum zuhur target gue. Nah, biar gak bertele-tele, dia akan banyak gue cut-cut ya videonya ya. Jadi gue ambil yang lebih ke penting-penting aja. Jadi di sini gue ngeset rute di Google Maps. Gue akan lewat Gadok. Dari Gadok gue akan ngeset ke Bukit Pelangi. Dari Bukit Pelangi terus gue lalu ke arah Sumarekon Golf Bogor. Jadi pas gue berangkat gue lewat Sentul terus Bukit Pelangi ya. Ini karena juga gue baru ketiga kalinya dan 2 kalinya bersama teman. Ini sendirian, makanya gue pakai Maps. Jadi tadi sempat berapa kali juga nyasar-nyasar. Anyway, karena ini udah jam setengah 9 ya. Ini jadi memang udah diberlakukan, nanti pas lagi turun udah diberlakukan one way dari bawah menuju ke atas. Jadi ada beberapa jalan gue agak minggir-minggir aja, main aman. Untungnya memang kalau motor itu boleh turun. Nah, ini adalah jalan setelah Ataun ya. Ini adalah salah satu rute favorit gue. Kenapa? Karena nggak tahu, setiap kali gue jalan di situ rasanya indah aja, terus juga adem gitu. Gue sangat menikmati banget riding di jalanan inilah pokoknya. Terus juga kalau lu pengen ngerebahin motor juga menurut gue masih bisa ya, dan ya asal kita juga mainnya masih inilah, masih yang sopan lah, jangan yang ugal-ugalan juga. Ini gue agak cepetin sedikit ya, biar nanti akan terlihat di mana titik mulai diberlakukannya one way ya. Karenanya tuh menurut gue enjoy banget ya. Ini nggak terlalu rame juga. Coba memang ya kita mesti hati-hati aja sih, karena banyak juga orang yang kadang-kadang tiba-tiba langsung nutup jalur kita, atau juga yang tiba-tiba pengen mendahului tapi pas di tikungan, jadi kita suka kaget pas ketemu tikungan. Nah, di depan sini udah mulai agak naik nih macetnya nih, udah mulai agak macet sedikit. Nah, ternyata di depan sudah diberlakukan one way. Nih. Kayak gue ngambil kan jalur dalam di sini nih. Pas lagi ngambil jalur dalam, ternyata ini kan sambil tanjakan ya, turunan lebih tepat ya. Gue tuh pengen ngambil kanan nggak bisa, jadi ini gue berjuang nih buat mundurin motor berapa kali. Untung ada nanti dia ada mas-masnya. Motor bisa nggak sih? Motor bisa turun? Nah, motor bisa turun. Nanti ada mas. Nah, ngok tuh gue lagi mendorong pelan-pelan motornya tuh. Nah, ntar ada mas-mas yang bantuin gue nih ngedorongin motor, karena lumayan berat juga nih R25 pas lagi tanjakan. Karena kalau gue mesti turun ngedorong, agak ini juga agak effort. Jadi gue maju mundur cantik sampai akhirnya nanti ada si mas-mas penolong. Makasih Pak. Mana nih si masnya? Nah,
Harusnya gue kasih duit nih Mas ini. Oke, di sini gue cepetin lagi ya biar kalian bisa melihat cukup macet juga, ada beberapa. Nanti juga gue videonya gue cut, gue cut pribadi bukan dari ini sih. Nah ini gue cepetin aja ya dari sini ya. Dari sini kalian bisa ngeliat ada yang lancar, ada yang macet karena memang udah diberlakukannya one way. Nah menurut gue kalau lu memang pas turun pas lagi diberlakukan one way, lu jangan rusuh sih, jangan langsung ngambil jadi 2 jalur gitu. Ikutin aja yang depan lo, tapi memang kalau ada opportunity buat overtake, ya kita overtake pelan-pelan. Nah ini gue cepetin sampai masuk ke jalan Gadok. Ini dia nih jalan. Nah ini udah di Gadok nih ya. Jujur gue buta jalan di sini, jadi beneran gue hanya mengandalkan dari si Google Maps. Gue setnya adalah Bukit Pelangi, titiknya. Nah tapi memang karena weekend ya, ini macetnya agak pol juga sih. Jadi tadi gue lumayan kejemur di sini. Cuma untungnya gue pakai jaket dari Pro Street ya, bukan endorse loh, gue beli sendiri. Gue pakai jaket Pro Street yang Spectre, yang gue pakai V1 floor yang warna kuning. Itu lumayan adem. Nah sebetulnya lebih adem lagi yang V2. Cuma memang warnanya dominan warna hitamnya, kalau yang ini dominan warna kuning Spotlight. Jadi buat gue kalau gue tadi berangkatnya subuh, ini lebih safety lah, walaupun memang sedikit lebih panas. Nah bisa kita lihat ya, ini Yamaha R25 salah asuhan nih. Harusnya motor fairing kan nggak melalui trek-trek seperti ini ya, tapi kita enjoy aja. Jujur ini rutenya enak banget kalau kita naik motor ya. Kalau naik mobil sih menurut gue masih belum nyaman lah. Ini gue nyetel titiknya adalah Bukit Pelangi. Ini berapa kali juga tadi sempet kayak gue bingung gitu ngikutin yang mana, sampai akhirnya nanti gue udah bisa sedikit mengenali si jalannya. Nah ini jalan yang gedenya depan. Di sini gue udah tahu kalau gue tuh udah di deket mana? Udah deket Sumarekon Bogor. Nah ini gue udah sadar, ini udah jalannya Sumarekon Bogor nih, di sini nih. Patokan gue kalau riding tuh gampang ya, walaupun gue nggak tahu jalan. Yang penting Google Maps, satu, baterai juga penuh dan bawa power bank. Yang kedua adalah lu ketemu Indomaret atau Alfamart, itu adalah titik aman pertama buat gue. Terus titik aman berikutnya adalah ya lu udah bisa melihat jalanannya gede dan juga udah banyak mobil, seperti itu. Nah ini gue cepetin lagi ya Sumarekon. Gue senang banget nih, jalan Sumarekon ini juga jalannya bersih, rapih banget. Sedikit tips dari gue ya, kalau misalkan kita berangkat kayak gue kayak tadi pagi gitu ya, sebetulnya enaknya bawa atau pakai helm yang pakai double visor gitu ya. Sayang helm gue bukan model double visor, gue masih pakai visor yang warna agak gelap. Soalnya kalau begitu udah jam 7 itu mataharinya tuh kurang enak di mata, inilah silau lah. Jadi kalau kita nggak pakai kaca warna gelap tuh agak mengganggu. Nah dari sini gue ngikutin instruksi Google Maps lagi ya. Ini gue bukan melewati jalan yang biasa gue lewatin ya. Biasanya kalau yang gue lewatin itu jalannya agak gede gitu. Jadi dari Sumarekon gue tinggal belok kiri, lurus, terus nanti kanan, nanti ketemu jalan gede. Itu jalan mau ke waduk apa yang buat kontrol banjir itu, waduk apa gitu ya. Nah ini jalurnya gue nggak tahu dilewatin jalur mana, lewat jalan kecil banget gitu. Tapi pas gue ngikutin mapsnya, nah ini kan kalau ini kan kita keluar Sumarekon kan kiri nih. Biasanya dari ini kita tinggal kiri, tinggal lurus, saya tinggal ngikutin. Nah ini instruksinya beda. Di sini gue diarahin ke jalan, gue nggak baca juga sih nama jalannya apa. Nah dari jalan itu pas gue lihat Google Maps, nah ini jalannya nih. Endingnya si jalan ini dia tuh ketemu tetap Jalan Raya Bogor. Gue pikir masih aman lah. Terus juga selama gue melewati jalanan ini, udaranya panas banget sih, kayak lap-lap keringet dulu. Jalannya juga nggak macet kok, kosong, malah nanti kita akan melewati kayak tempat lahan-lahan yang masih hijau gitu deh. Nah
Dari sini tuh gue cuma lurus doang gitu. Nanti gue cepetin ya videonya ya. Buntut-buntutnya akhirnya ketemu di Jalan Raya Bogor lagi. Jadi sampai situ udahlah, menurut gue udah titik aman. Gue cepetin ya videonya ya. Buset, nggak kerasa juga durasi udah mau 10 menit nih video. Wih, depan gue plat nomornya. Nah, ini udah di Raya Bogor ya. Gue tinggal belok kanan. Nih abis ini gue cepetin banyak aja deh biar durasinya bisa gue perpendek lagi videonya. Gue akan stop lagi nanti sampai di Margonda. Dari Margonda mungkin di SPBU BP ya, BP yang Pasar Minggu, karena gue ngisi tadi gue nyari di Lenteng tidak ada. Nah ini sudah memasuki dekat Margonda. Ini sudah jalan baru apa sih nama ininya? Jadi jalan baru masih ini ya, tapi begitu udah deket Mall Pesona, biasalah macetnya ngehe. Pas di Margonda gue agak panik nih ngeliat Vario depan nih. Ada asap keluar dari motornya. Tapi dia kayaknya nggak sadar, nggak tahu. Gue ngeliat ada korslet sepertinya di dekat si stop lampnya belakang ya. Jadi dia keluar asap. Nanti gue sampingin nih si bapaknya nih, ngasih tahu. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan, tapi pas lagi jalan kelihatan bahwa ada asap di lampunya. Nih gue ngasih tahu nih bapaknya nih. Pak, ada keluar asap tuh Pak. Ada keluar asap. Nah, ngeri ya. Kalau tiba-tiba dia motornya kebakar, semoga si bapak aman-aman aja deh. Nih, gue cepetin ya. Ini Margonda emang haram banget sih macetnya nih. Oke, karena videonya durasinya udah panjang banget ya, udah 12 menit sekarang. Gue akhiri aja videonya hari ini. Jadi hari ini gue menempuh perjalanan itu sekitar, gue tarik data dulu, sekitar 145 km ya, dengan lama perjalanan 4,5 jam. Dengan 145 km konsumsi bensinnya itu sekitar 7,7 liter. Jadi gue selalu menggunakan metode fuel to fuel. Nah ini bisa dianalisa, pemakaian konsumsi bensin gue 1 liter itu bisa menempuh 22,8 kilo. Ini gue lampirkan semua ya. Boros gak sih 22,8 itu menurut gue untuk Yamaha R25 yang udah bore up ke 300 cc ya pakai L3. Ini irit sih, ini irit banget. Dan juga settingannya enak. Gue nyeting ECU pakai ECU Tuneboss, gue setting di L3 kebagusan, dan settingannya Mas Ronggo itu enak banget. Mungkin sekian aja videonya ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Boleh di komen-komen kalau kalian senang video yang kayak gini. Siapa tahu nanti kedepannya kita bikinin lagi konten jalan-jalan gitu. Thank you yang udah nonton ya. Sampai jumpa. Ciao.